Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas akuntansi syariah 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Faizin, NIM 0502183260. Perkenalkan, nama saya Hansa Zahirah Nasution, NIM 0502181021. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma Purba, NIM 0502181020. Perkenalkan, nama saya Zulera, NIM 0502183150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Hansa Zahirah Nasution. Saya Laila Rahma Purba, Kami perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Sumatera Utara. Di sini kami mau mewawancarai Kakak sebagai pelaku UMKM. untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Baiklah Kak, kami akan mulai wawancaranya. Boleh perkenalannya dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Radel Nikoto. Saya owner dari toko Es Tanjung Jaya, Pematang Siantar. Jadi, Kak, sudah berapa lama usaha ini berjalan? Alhamdulillah, usaha ini sudah berjalan 5 tahun, dari 2016 sampai sekarang. Boleh tahu Kak, bisa ceritain bagaimana memulai proses memulai usahanya ini sampai sini? Peluang sih, awalnya peluang. Karena kita lihat di sekitaran Siantar itu grosir mainan itu kan masih sedikit gitu. Jadi kita lihat ada peluang, kita berjualan. Memang awalnya sih masih merintis lah, kalau dibilang masih merintis, masih sedikit, pelanggan pun masih sedikit gitu. Kita berusaha terus gimana toko ini bisa punya pelanggan tuh jadi banyak, nggak di daerah Siantar aja maupun daerah luar kota gitu. Jadi usaha ini awalnya dari kepercayaan. Kita punya modal sedikit tapi kita punya percaya dari orang kayak distributornya. Jadi kita usaha itu pelan-pelan. Bagaimana sistem penjualannya? Apakah hanya offline atau ada online-nya juga? Kalau offline kita kan ada punya toko nih, jadi kita jualan, ada barang, ada pelanggan, kemudian ada orang yang melayanin. Itu kan offline tuh ya biasanya ya kan. Terus kemudian kalau online kita cuman dari via WhatsApp aja. Jadi mereka pesan barang, kita kemudian mereka transfer, baru kita kirim barang. Apa aja dampak dari penjualan online gitu Kak? Misalnya bedanya dari offline sama offline gitu, dari online itu dampaknya apa, misalnya dari pengaruhi dari penjualannya gitu? Menurut saya kalau misalnya offline maupun online tuh biasa aja gitu, nggak ada dampak menurut saya. Karena kalau misalnya offline mereka datang, kalau online juga mereka sama-sama belanja gitu, jadi nggak ada perubahan. Sama-sama belanja nih. Jadi penjualan online ini nggak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan gitu, Kak? Tidak. Untuk penjualan online tuh biasanya akan menggunakan media apa aja? Karena kita masih hanya di kawasan Siantar, jadi kita cuma hanya menggunakan kayak WhatsApp aja, belum ada menggunakan Facebook ataupun Instagram. Nama akun yang tadi itu, Kak, di WhatsApp-nya apa? Kita bikin grup pelanggan toko Es Tanjung Jaya. Untuk omsetnya Kak, kira-kira omset per hari atau per bulannya itu berapa kira-kira rata-ratanya aja? Oke.
Kalau perharinya alhamdulillah itu 10 juta itu udah rata-rata, kita hitung rata-rata. Tapi kalau misalnya di hari ini itu 10 juta tidak per bulan, per hari. Per hari. Kalau per bulannya saya kurang tahu lah ya. Tapi kalau misalnya di hari-hari besar kayak seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu melebihi dari 25 juta ke atas. Satu harinya. Iya. Bagaimana usaha di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, Kak? Agak menurun ya. Biasanya ramai gitu kan, pelanggan datang karena pandemi kan nggak boleh datang tuh. Jadi mereka tuh nggak datang, nggak boleh jualan kan juga di sana. Jadi agak menurun lah perekonomian di sekitar Siantar maupun di daerah yang lainnya gitu. Jadi di toko kita pun pada saat itu sepi juga, sepi. Biasa pendapatan sehari 10 juta jadi 3 juta gitu. Awal-awal pandemi. Dan kemarin kan jadi pakai SIP, anggota-anggota saya pun juga pakai SIP jadinya gitu. Terus Kak, apakah di toko ini tuh udah menerapkan pembayaran non tunai gitu belum Kak? Misalnya kayak Shopee Pay atau pakai ATM atau gimana pokoknya non tunai? Kalau non tunai kita masih pakai mesin edisi mandiri, hanya mandiri. Kemudian kalau dari menggunakan barcode itu dari Mandiri Syariah, hanya itu saja. Apakah pernah mengalami kegagalan dalam penjualan? Kalau kegagalan, kalau bangkrut gitu ya. Nah, kalau bangkrut alhamdulillah belum gitu. Tapi kalau jangan sampai ya kan. Tapi kalau usaha ini kan memang ada untung rugi. Nah, untung rugi. Mungkin kalau untungnya itulah dari kita usaha dapat mempunyai pendapatan gitu kan. Tapi kalau misalnya kerugiannya paling barang rusak atau kadang dicuri orang. Paling hanya begitu gitu. Boleh tahu Kak, apa motivasi Kakak dalam menjalankan usaha ini? Karena saya bukan yang merintis toko, saya hanya anak owner. Yang pertama kali saya membantu orang tua tuh. Dan ya walaupun saya membantu orang tua kan saya nih yang kesehariannya di sini gitu. Saya juga ingin mengatakan sama anak-anak usia muda bahwasanya kalian bisa usaha walaupun tidak punya modal ya, yang penting tekad aja dulu, berani kan dari kalau kalian kan masih bisa usaha online gitu kan. Dari tekad, dari usaha, yakin bahwasanya jualan itu laku kayak gitu. Jangan pernah berpikir bahwasanya nanti saya jualan ini nggak laku, nanti jualan ini nggak ada yang mau beli. Jangan pernah begitu. Positive thinking bahwasanya kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Apa ada rencana untuk membuka toko yang lain? Kalau rencana untuk buka toko yang lain, kita udah punya cabang kan, tapi memang bukan grosir mainan, grosir aksesoris gitu. Untuk cabang berikutnya ada, tapi masih proses perencanaan. Masih ada perencanaan kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak, tips Kakak dalam menjalankan usaha ini apa? Tips mengembangkan usaha menurut saya yang pertama tadi itulah kepercayaan, tekad, yakin bahwasanya jualan ini bakalan meningkat gitu. Kemudian promosi lah. Dengan promosi kan kita harus bagaimana barang ini punya kualitas yang bagus. Jadi mereka nanti akan mempromosikan dari mulut ke mulut. Secara nggak langsung. Secara langsung maupun secara tidak langsung gitu kan. Kemudian menurut saya kalau mengembangkan harus ada modal kali ya. Harus ada modal. Jadi modal itu pintar-pintar dalam mengelola keuangan gitu. Mungkin dari situlah menurut saya. Apakah sudah pernah menggunakan aplikasi akuntansi? Contohnya kayak Excel atau Mayop gitu? Belum ada, sejauh ini kita belum pernah mencoba gitu. Kalau untuk sistem pembukuannya Kak udah pernah buat sistem pembukuan online belum, atau kayak pakai aplikasi misalnya jurnal atau kas atau kayak mana? Belum, sejauh ini kita belum buat seperti itu. Mungkin ke depannya kita bakal buat Oh iya, kalau misalnya sekarang tuh Kak ada dia pembukuan
untuk membuat laporan keuangan dia dengan standar akuntansinya UMKM. Jadi dia udah ada khusus UMKM namanya SAK UMKM. Nah, jadi itu dikhususkan untuk ya kayak pembukuan UMKM kayak gini. Jadi mungkin suatu saat kedepannya kakak mau pakai dia bisa menerapkan sistem akuntansi tadi tuh yang SAK UMKM-nya. Oke. Jadi apa harapan dari pemerintah untuk UMKM ini terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Kak? Ya, kalau kita berharapnya kalau bisa pemerintah itu kan memberikan dana, ya fasilitas seperti dana agar lebih meringankan keadaan UMKM. Kemudian pemerintah juga mempromosikan kepada rakyat bahwasannya belanjalah kepada UMKM gitu kan. Contoh kayak kita tuh harus lebih mencintai produk lokal daripada produk luar. Terima kasih ya Kak atas waktu udah bersedia kami wawancarai. Semoga ini bisa jadi bermanfaat juga untuk yang lainnya dan semoga usaha kakak semakin lancar juga ke depannya. Terima kasih. Dan semoga kami bisa nular juga jadi pengusaha kayak Amin. kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara pelaku UMKM dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.